Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setiap minggunya saya selalu mengucapkan terima kasih bagi yang sudah mau mengikuti live Zoom setiap harinya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan berkah dan sangat bermanfaat untuk kalian semua dan cita-cita kalian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, minggu lalu kita itu membahas tentang review ya, review materi itu tentang akhir dari Orde Baru hingga kita membahas tentang masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, untuk minggu ini ya kita akan masih membahas tentang Orde Reformasi, masih ada bagiannya juga dengan Habibie karena Habibie adalah peletak awal Orde Reformasi. Tapi sebelum kita membahas tentang soal-soal ataupun membahas tentang materi tadi Orde Reformasi, kita ada baiknya untuk melakukan doa dulu ya supaya lebih berkah, kemudian supaya lebih enak aja lah ya. Oke, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, langsung saja saya akan share PPT saya untuk hari ini. Nah, ini jadi materinya agak banyak ya. Di sini ada 20 slide, kita membahas tentang Orde Reformasi. Nah, seperti yang kalian ketahui bersama bahwasanya kita minggu lalu itu masuk kepada Orde Reformasi membahas tentang B.J. Habibie. Nah, ini mengulas kembali ya, mereview kembali tentang apa sih kelebihan-kelebihan dari Orde Reformasi itu. Yang pertama ya, kelebihan dari Orde Reformasi adalah kebebasan berbicara, berpendapat. Kemudian pemberantasan korupsi sudah mulai berjalan walaupun masih banyak kendala ya. Sampai dengan saat ini sebenarnya pemberantasan korupsi itu memang lagi dijalankan, cuman ya banyak sekali memang kendala-kendala sehingga korupsi-korupsi itu masih banyak juga terjadi. Kemudian persaingan ekonomi yang lebih terbuka, kemudian di era keterbukaan ya masih banyak orang ya, kalau kita lihat sekarang, kalau dulu kan ada minta uang pelicin atau secara terang-terangan, sekarang memang secara terang-terangan juga, jadi ini bukan kelebihan sebenarnya ya. Oke, kemudian daerah bisa mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Nah, ini dia kelebihan di Orde Reformasi. Kenapa? Sudah pemerintahan itu tidak bersifat lagi sentralisasi, tetapi sudah lebih bersifat desentralisasi. Artinya apa? Daerah-daerah itu boleh mengembangkan potensi daerahnya, kemudian sumber daya alamnya itu bisa mereka kelola dengan baik. Jadi bukan lagi bukan lagi istilahnya yang punya pengaruh kuat itu adalah pusat, enggak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebebasan pers terjamin. Nah, ini latar belakang munculnya Orde Reformasi, tidak konsisten terhadap Pancasila ya kan, kemudian ketidakstabilan di bidang politik, ekonomi dan hukum, kebebasan pers dibungkam dan tidak berjalannya demokrasi katanya. Nah, faktor-faktor penyebab munculnya reformasi ini kalian bisa lihat ya. Ini sudah kita bahas juga. Nah, ini faktor yang menyebabkan terjadinya krisis moneter. Ini juga ada ya minggu lalu kalau saya tidak salah ini soalnya. Kemudian bagaimana kronologi jatuhnya Orde Baru, ini sudah kita jelasin juga. Kemudian ini ada tragedi Trisakti. Kemudian ini ada korban Trisakti. Ini sudah dibahas juga ya minggu lalu sekilas. Nah, kita sudah membahas di minggu yang lalu tentang masa pemerintahan B.J. Habibie. Langsung saja kita akan ke sini dia. Nah, oke ya, kita akan membahas tentang masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Oke, jadi nanti kan ketika pidato penolakan Habibie itu berpidato, nanti terjadilah penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Habibie. Karena apa? Karena memang
pemerintah Indonesia merasa dikecewakan lepasnya Timur Timur daripada Indonesia. Itu dianggap merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Habibie. Jadi ketika dia melakukan pidato pertanggungjawaban, maka pidatonya itu ditolak. Oke. Kemudian manuver politik yang digalang Amin Rais dan Poros Tengah atau Parpol Islam berhasil mengalahkan Megawati dan menjadikan Gus Dur presiden Indonesia. Ya, jadi pada saat itu, ya, ketika Habibie itu tidak bisa lagi mencalonkan diri menjadi presiden, maka Poros Tengah itu mulai mendapat hati, ya, mulai mendapat hati dari apa? Dari masyarakat Indonesia, dan Parpol Islam itu menang pada saat itu. Nah, kita pada waktu itu kan sempat juga berpikiran, kenapa bisa PKB bisa menang ya dalam partai politik ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi apa ya, segi kesehatan, nah seharusnya Gus Dur ini tidak layak untuk dijadikan presiden di masalah fisiknya seperti itu. Kalian lihat keadaan fisiknya itu banyak ya. Kalau misalnya kita kan kalau ada mau apa namanya mencalonkan diri sebagai presiden atau anggota dewan itu ada tes kesehatan. Nah, kalau kita lihat tuh Pak Gus Dur ini atau Pak Abdurrahman Wahid ya, banyak sekali memang yang apa namanya yang nggak sehat gitu di kondisi fisiknya, mulai dari matanya, kemudian cara berjalannya juga ya kan. Kemudian kita nggak tahu kesehatan di dalamnya, tapi kenapa bisa sehat dan kenapa bisa lulus seperti itu. Nah, akhirnya nanti ya ketika ketika diadakan pemilu, kemudian yang dimenangkan oleh PKB, yang mau nggak mau kita menerima calon dari PKB yaitu Gus Dur ataupun Kiai Abdurrahman Wahid. Oke. Nah, ketika dia menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia, apa kebijakan-kebijakan yang dia lakukan? Yang pertama adalah memperbolehkan perayaan Imlek. Ya, di sini mulai mulai terjadi bahwasanya apa? Kalau di zaman Soeharto itu etnis Tionghoa tidak boleh berkembang pesat, ya, berkembang pesat. Mereka itu terkungkung di dalam etnisnya tersendiri. Tetapi pada masa Gus Dur ya, ini diperbolehkan artinya etnisitas ataupun unsur-unsur kesukuan itu tidak ada lagi bagi penerapan kebijakan Gus Dur. Nah, kemudian ada pencabutan TAP MPR tentang pelanggaran Marxisme dan Leninisme. Nah, ini sudah jauh sekali sih kalau menurut saya kepada kepada Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tujuan untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia sekaligus membuka peluang untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara yang dikunjunginya. Nah, jadi Presiden Gus Dur ini ya pada masa pemerintahannya itu banyak sekali mengeluarkan beban biaya kepada negara untuk kegiatan jalan-jalannya. Jadi banyak sekali dia melakukan kegiatan jalan-jalannya. Nah, jadi kebijakan perayaan Imlek, lari lagi ya ke atas, memperbolehkan perayaan Imlek ini itu menganggap bahwa dianggap ya menjadikan si Gus Dur ini dijuluki sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Artinya apa? Plural ini artinya keberagaman. Nah, jadi Gus Dur ini dipercayai oleh masyarakat, tapi bukan masyarakat di khususnya Indonesia, tetapi masyarakat yang etnis dari Tionghoa. Kebebasan mulai diberlakukan pada masa Gus Dur, makanya dia dijuluki sebagai Bapak Pluralisme bangsa Indonesia. Sebenarnya ada baiknya dan ada tidaknya di sini saya lihat. Nah, apa saja kontroversi dari kebijakan dari Gus Dur? Nah, jadi kontroversinya itu nanti mencopot Kapolri Rusdi Harjo, kemudian mengangkat Khairuddin Ismail sebagai PJS Kapolri tanpa persetujuan DPR. Artinya ya pada masa pemerintahan Gus Dur itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur ini sebagai presiden tanpa melalui proses musyawarah dengan DPR dan MPR. Jadi dia jalan aja. Ini kan keputusanku, jalan saja, termasuk inilah dia salah satunya.
Kemudian mengadakan kembali jabatan Wakapolri yang sebelumnya dihapuskan. Nah, kemudian konflik dengan DPR MPR mengeluarkan dekret. Nah, jadi dia mengeluarkan ya dekret yang berisi membekukan MPR DPR. Karena apa? Ketika ya pencopotan Kapolri Rusdianto itu tanpa melalui persetujuan DPR, DPR ini merasa terlangkain. Nah, akhirnya terjadilah konflik DPR, MPR dengan Gus Dur pada saat itu. Nah, lalu karena terjadinya konflik ya antara Gus Dur dan kedua badan negara ini, akhirnya ya si Gus Dur itu mengeluarkan dekret ya, Pak Gus Dur itu mengeluarkan dekret yang isinya adalah membekukan MPR DPR. Kemudian mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat Indonesia, membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Nah, ini adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Gus Dur pada saat itu. Nah, ini yang membuat jadinya elit politik yang ada di Indonesia merasa berang. Apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya dengan Gus Dur? Kenapa beliau begitu begitu berani sekali memutuskan satu keputusan tanpa melalui persetujuan. Nah, kemudian ya kalau kita lihat kalau misalnya Gus Dur ini bekerja sama dengan negara-negara yang notabene itu awalnya merupakan negara yang nggak disukai bangsa Indonesia, seperti kita sebut saja Israel. Karena kan kita punya kedekatan dengan negara-negara Islam yang lain, seperti yang kalian ketahui bagaimana Israel memperlakukan umat Muslim yang ada di Palestina, ini menjadikan bangsa Indonesia itu tidak menyukai Israel. Tetapi ya pada masa pada masa kepemerintahan Gus Dur ini, Abdurrahman Wahid malah dia mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, ini adalah salah satu kontroversinya juga. Kemudian yang paling besar dan yang ini yang membuat nanti Gus Dur itu jatuh dari kursi kepresidenan adalah tersandung kasus Buleget dan Bruneget pada tahun 2000. Nah, kasus apa? Kasus Buleget dan Bruneget. Kasus Buleget ini adalah kasus beras ya, penyelewengan beras yang dilakukan oleh anak buah ataupun antek-antek dari Gus Dur yang nanti ya akan ada dikait-kaitkan dengan kepemerintahan Gus Dur itu sendiri. Buloget ini, bulog itu artinya beras ya perusahaan beras ataupun pemerintah memiliki gudang beras yang bernama Buloget. Nah, bagaimana dengan kasus Bruneget? Nah, kasus Bruneget ini adalah kasus di mana nanti raja ataupun kesultanan ataupun pemerintahan dari Brunei itu memberikan bantuan ya berupa uang, berupa materi kepada pemerintah Indonesia melalui Gus Dur, namun Gus Dur tidak menyampaikannya kepada pemerintahan Indonesia. Ya, tidak menyampaikannya, masuk ke dalam rekeningnya. Loh, katanya orang itu masuk ke rekening saya, berarti itu secara pribadi, bukan untuk masyarakat Indonesia, seperti itu. Ini adalah kasus yang akhirnya nanti membuat Gus Dur itu lengser dari kursi kepresidenannya. Oke, itu dia tadi ya. Kemudian kita berikutnya akan membahas tentang masa pemerintahan Megawati. Nanti si Gus Dur ini dipaksa untuk mengundurkan diri. Akhirnya ya melalui bukan demo ya, melalui aksi-aksi yang bersifat diplomatik, kemudian aksi-aksi yang lain menyuruh supaya Gus Dur itu waktu itu ya itu disuruh mundur oleh masyarakat Indonesia karena kebijakan-kebijakannya yang kontroversi dan sangat merugikan bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, akhirnya mundur ya, akhirnya Gus Dur itu melakukan pidato pengunduran dirinya dan pada saat itu ya wakilnya itu dipimpin oleh Megawati. Maka Megawati itu meneruskan ya kursi kepresidenan, jadi ditampuk tangan Megawati. Nah, apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Megawati pada saat itu? Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Megawati pada saat itu adalah dia meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian jadi upaya ini terganggu karena apa? Terjadinya peristiwa bom Bali, ya kan, yang mengganggu kepercayaan dunia internasional itu berkurang. Ini sangat terkenal sekali nih kalau kalian ingat ya, baca-baca bom Bali itu banyak
tokoh-tokoh yang dianggap teroris ditangkap ya kan, sampai mungkin saat ini orang-orang yang terkena kasus bom Bali ini udah dihukum mati kalau nggak salah saya, dan ada yang dihukum seumur hidup. Nah, kemudian membangun tatanan politik yang baru dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pemilu. Nah, oke, nanti ada undang-undang baru, tapi dia ketika mengeluarkan undang-undang pemilu, ketika diadakan pemilu lagi, nah malah Megawati ini nggak menang jadi presiden. Nah, itu dia, ini dilema untuk dia. Kemudian setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Tapi pada masa pemerintahan dari Megawati, kasus-kasus ini masih terus ada. Ya, nanti itu akan diselesaikan di masa SBY. Ya, konflik ke Aceh antara GAM dengan pemerintah Indonesia itu didamaikan dalam sebuah konferensi-konferensi. Kemudian melanjutkan amandemen Undang-Undang 1945 agar sesuai dengan apa? Dengan dinamika perkembangan zaman. Dan yang paling penting dan harus kalian ketahui bahwasanya pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, nah pemerintahan Megawati itu merealisasikan upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk KPK. Jadi KPK itu bukan dibentuk oleh Habibie, bukan dibentuk oleh Gus Dur, tapi dibentuk oleh Megawati pada masa pemerintahannya sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ditanya KPK itu didirikan oleh siapa? SBY kan enggak, tapi masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri di tahun 2002. Oke, nah berikutnya adalah masa pemerintah SBY. Nah tadi sudah saya jelaskan di sini sedikit ya, bahwasanya apa? Megawati itu nanti mengeluarkan undang-undang tentang pemilu, tetapi pada periode berikutnya ya, pada periode 2004 ketika Megawati itu mencalonkan kembali kepada presiden, dia nggak menang, malah dimenangkan oleh pemerintahan SBY ataupun Partai Demokrat pada saat itu yang mengusung nama SBY sebagai Presiden Republik Indonesia. Masuklah kepada masa SBY tahun 2004, dan ketika ya SBY pertama kali dilantik masa pemerintahannya, Indonesia dikejutkan dengan sebuah masalah, sebuah tragedi kemanusiaan ataupun sebuah bencana alam, yaitu tsunami di Aceh yang sangat merenggut hati semua orang ya. Nah, jadi kita lihat itu mungkin ucapan selamat datang bumi Indonesia kepada SBY ketika kejadian tsunami tersebut. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan SBY pada saat itu adalah anggaran pendidikan ditingkatkan, kemudian konversi minyak tanah ke gas. Mungkin kalian masih ingat nih, pada masa SBY itu banyak sekali ya kita dikasih tabung-tabung yang bersubsidi, tabung-tabung 3 kilo. Jadi masyarakat itu dia tidak lagi menggunakan minyak tanah, tetapi sudah dialihkan kepada mana? Kepada gas, penggunaan gas dia. Baik itu nanti kita dikasih tabungnya, kemudian dikasih kompornya yang satu tungku yang kecil seperti itu. Artinya apa? Karena minyak tanah itu sudah semakin langka, kita harus beralih ke gas. Itu kebijakan dari pemerintah SBY. Kemudian memberikan bantuan langsung tunai yang sampai dengan saat ini BLT ini masih terus terjadi ya. Kemudian pembayaran hutang mulai dilakukan, pelayanan UKM, subsidi BBM sampai dengan saat ini. Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, meningkatkan sektor pariwisata, pemberian bibit unggul, dan berhasil mengupayakan perdamaian dengan GAM pada tahun 2005. Inilah dia yang saya katakan di Jenewa, Swiss ya, pada saat itu mereka itu berhasil melakukan upaya perdamaian GAM dengan pemerintah Indonesia dan damai. Nah, apa kendala-kendala kebijakan yang terjadi pada masa pemerintahan SBY ini? Kalian bisa lihat nih, masalah pembangunan ekonomi yang ala kadarnya menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Susah sih, ya kan? Kenapa? Kemiskinan di Indonesia itu masih sangat tinggi karena memang pendidikan juga masih sangat rendah sekali. Makanya ketika pendidikan rendah, maka pengangguran tinggi. Ya kan, kita kan pendidikan kita rendah sih. Kalau orang sudah tamat SMA saja itu udah merasa bahwasanya wah udah hebat sekali gitu. Padahal kan enggak kan, kita harus mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya supaya bisa memperbaiki keadaan ekonomi. Kemudian yang tadi saya katakan, penanganan bencana alam yang datang bertubi-tubi, berjalan lambat dan tidak profesional.
ya maklum saja mungkin ya, baru-baru pertama menjabat jadi presiden, kemudian diuji dengan apa? Bencana besar ya, tsunami Aceh itu bencana besar sekali bagi masyarakat Indonesia, yang bukan saja Aceh yang mengalami bencana itu, tetapi negara-negara yang lain ya, yang ada bersinggungan dengan lempengan ataupun apa ya, ya lempengan lah ya. Kemudian pembenahan masalah korupsi yang selalu dihalangin ya susah, karena apa? Karena orang-orang yang terkait dengan masalah korupsi itu adalah orang-orang petinggi sebenarnya. Nah, BLT yang tidak sampai ke tangan yang berhak, bagaimana gitu? Karena memang ya masyarakat Indonesia karena pendidikannya rendah, otomatis sistem berpikirnya pun masih sangat konvensional, masih sangat kuno sekali. Dengan apa? Ya bantuan tunai itu diserahkan langsung gitu sama orangnya. Kalau kita kan, kalau misalnya sekarang ini sudah lebih terarah ya, masuk ke nomor rekening, kemudian satu sistem dengan sistem yang lain sudah terkait. Contoh, misalnya saya ini membeli sebuah sepeda motor dengan melakukan kredit. Nah, harga sepeda motor saya itu 50 juta misalnya ya kan. Nah, kemudian saya mau minjam uang lagi ke bank. Nah, nggak bisa. Kenapa? Data saya itu sudah sudah terkait semuanya. Melalui apa kaitannya? Melalui NIK, nomor induk kependudukan. Ketika diketik nama saya, kemudian NIK-nya, maka terjaring. Saya sudah melakukan kegiatan aktivitas ekonomi apa saja, kegiatan perbankan apa saja yang saya lakukan. Maka saya nggak bisa membeli sepeda motor itu secara kredit. Karena apa? Saya masih ada hubungan peminjaman dengan bank. Seperti itu. Jadi kalau pada ini pada era sekarang seperti itu ya. Jadi sudah terkoneksi, hampir semuanya sudah mulai baik. Nah, pada masa SBY tidak. Jadi pemberian bantuan tunai itu langsung kemana kepada orangnya. Nah, itulah yang dianggap tidak sampai ke tangan yang berhak. Kemudian image SBY yang pendiam dan JK yang agresif menuai ketidakpercayaan rakyat dan memperlihatkan ketidakkompakan pemerintah. Ya, jadi JK maunya apa, SBY-nya maunya apa, jadi ini tidak terkoneksi dengan baik, sehingga sepertinya mereka berbeda dari cara tujuan dari tujuan pemerintahan itu berbeda. Nah, inilah yang dihadapi oleh masa pemerintahan dari SBY. Nah, bagaimana keadaan Indonesia secara umum di 1998 sampai 2009? Nah, ini kita masukkan ya Jokowi, karena Jokowi itu eranya itu sampai dengan saat ini ya, sampai dengan saat ini. Artinya apa? Artinya SBY ketika dia ketika dia mencalonkan diri jadi presiden di tahun periode 2004 sampai 2009, kemudian dia 2010 sampai 2015 dia masih menjabat sebagai presiden. Jadi nggak boleh berturut-turut. Ketika dia tidak diperbolehkan lagi untuk menjabat menjadi presiden, maka terpilihlah nanti Presiden Jokowi, yang juga Presiden Jokowi itu masuk ke dalam Orde Reformasi jadi sampai dengan saat ini. Oke. Reformasi tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram. Konflik antar kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah. Nah, ini yang terjadi ya, yang terjadi di masa ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang apa? Tentang masa pemerintahan dari Orde Reformasi ini. Silahkan bagi yang mau bertanya, saya buka untuk sesi pertanyaan. Silahkan, Nak. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Orde Reformasi atau masa pemerintahan? Boleh dari B.J. Habibie, ya B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati, kemudian SBY, Jokowi juga bisa. Oke, silahkan. Ada pertanyaan? Ada? Tidak? Halo? Atau kalian nggak mendengar suara saya nih? Dengar. Dengar. Berarti paham ya? Paham tentang Orde Reformasi? Amin. Oke, mudah-mudahan paham ya, walaupun kalian tidak hidup pada masa itu, ya kan? Kalian hidupnya di era apa nih? SBY kalian udah lahir belum?
masa pemerintahan SBY? Udah, Mem. Udah. Masa pemerintahan Megawati? Udah? Ya, Mem. Udah. Wah, berarti kalian menikmati cerita-cerita sejarah. Oke, jadi mungkin saya kira kalian paham lah tentang bagaimana kondisi realnya jalan pemerintahan yang dijalankan oleh para presiden Republik Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Nanti ujian kita di ujian penilaian akhir tahun itu ujiannya ya banyak terkait tentang Orde Reformasi ini sampai nanti gerakan-gerakan kedudukan Indonesia di mata dunia. Jadi itu materi kita yang saya masukkan ke dalam penilaian akhir tahun. Ya, jadi nanti minggu depan kita mungkin akan membahas bagaimana peranan bangsa Indonesia bagi perdamaian dunia. Jadi mulai dari nanti dia minggu depan itu kita membahas tentang ASEAN dan segala macam lainnya yang berkaitan dengan bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Oke, sekian saja mungkin dari saya untuk minggu ini karena tidak ada pertanyaan. Jadi terima kasih yang sudah mengikuti live Zoom pada hari ini ya. Saya tutup dengan akhir kata alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem. Mem. Ya, thank you.